harus diganti. Tidak boleh mengakikahkan dari harta anak tadi. Nah, batas waktunya itu adalah 7 hari. Itu paling afdal. Kalau ternyata 7 hari tidak punya kemampuan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd, di dalam kitab itu dijelaskan tambah 7 hari lagi, 14 hari. 14 hari juga belum ada kemampuan, tambah lagi 7 hari yang terakhir. Berarti 21 hari. Kalau 21 hari dia juga tidak ada kemampuan, maka gugurlah kewajiban, kesunahan dan kemubahan dari si wali, sehingga nanti hari ke-22 dia dapat rezeki, sudah bukan lagi akikah namanya, tapi sudah sedekah. Jadi kalau kita akikah anak kita lebih dari 21 hari, ingat Pak, kita belum mengakikahkan anak itu, karena ketentuan waktunya sudah lewat. Sama dengan kita sholat zuhur 3:30. Asar sama zuhur sama tidak? Rakaatnya sama. Hanya bedanya di mana? Di waktu dan niatnya. Iya kan gitu? Oh Pak Ustaz, kan sama. Yang penting sholat. Mana lebih baik daripada tidak sholat? Kalau saya, lebih baik tidak usah sholat daripada sholat tidak ada apa-apanya. Kenapa? Lah sholat zuhur jam 3:30. Itu kau menyalahi perintah. Nah, sama dengan tadi itu. Kalau 21 hari kita belum akikah, kita punya anak, gugur kebolehan dan kesunahannya. Jadi ketika kita akikahkan itu, ingat itu yang disebut dengan sedekah, bukan akikah. Jadi harus bagaimana? Kata ulama, kalau begitu wajib bagi walinya menyampaikan kepada si anak ketika dewasa bahwa dirinya belum diakikah. Nanti dia akan akikahkan dirinya ketika dia sudah ada kemampuan. Nah, apa dalilnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akka an nafsihi ba'da ma bu'itsa bin nubuwah. Apa artinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya pada usia 40 tahun sesudah beliau diangkat menjadi rasul. Karena belum ada perintah akikah. Ketika dapat perintah akikah, maka Nabi langsung akikahkan dirinya sendiri usia 40 tahun. Dengan dasar itulah Imam Malik mengatakan bahwa kalau sudah lewat 21 hari, walinya si anak sampaikan kepada si anak ketika dewasa dirinya belum diakikah, nanti dia akan akikahkan dirinya sendiri. Apa konsekuensinya kalau tidak diakikah? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tertolak syafaat si anak kepada orang tuanya di yaumil mahsyar. Jadi anak yang tidak diakikah, ketika dia mengucapkan doa, kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Abu Laith, Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya, ditolak karena engkau belum ditebus oleh orang tua. Bisa dipahami? Sunnah, tetapi jangan diabaikan itu sunnah, karena sunnah itulah yang akan menutupi apa yang kurang diwajib. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada Rasulullah SAW bersabda begini, Inna awwala ma yuhasabu nas min a'malihim as-salah. Yaqulu rabbuna li malaikatihi unduru li 'abdihi fariidatahu atammuha am nafsuha. Wa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana taqasa unduru li 'abdi hal huwa min tatawwu wa in kana lahu tatawwu atimmu fariidatahu min tatawwu'ihi wa dzalika ghairu a'mal. Artinya Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti yang pertama ditanya oleh Allah kepada manusia salatnya yang dihitung Allah salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wa qala rabbuna li malaikatihi unzuru li 'abdi. Hai malaikat, kata Nabi, Allah berfirman, hai malaikat, periksa dan teliti salat fardunya hamba.
Bila salat fardunya sempurna, tulis kata Allah, kutibat lahu tammah, tulis sempurna. Tetapi kalau ternyata salat fardunya tidak sempurna, Allah berfirman kepada malaikat, unzuru li 'abdi hal huwa tatawwu, periksa dan teliti kembali salat sunnahnya hambaku, apakah dia ada salat sunnah. Wa in kana lahu tatawwu, dan jikalau ia ada salat sunnah, apa kata Allah? Atimmu fariidatahu min tatawwu'ihi, ambil pahala salat sunnahnya dan tambalkan ke salat fardunya yang kurang. Itulah fungsi salat sunnah. Fungsi salat sunnah menambal apa yang kurang di wajib. Wa dzalika ghairu a'mal. Sesudah salat baru amal-amal yang lain pun dihitung sama seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, setiap kewajiban dalam Islam pasti ada sunnah. Coba lihat, syahadat. Ada syahadat wajib, ada syahadat sunnah. Syahadat wajib seperti apa? Pada waktu tahiyat, ya. Wajib tidak ini? Rukun. Dan apa syahadat sunnah? Pada waktu ijab kabul. Waktu mau nikah, disunnahkan mengucapkan syahadat. Sesudah syahadat apa lagi? Salat. Sesudah salat ada salat sunnah. Sesudah salat apa lagi? Zakat. Ada zakat wajib, ada sedekah sunnah. Sesudah zakat apa lagi? Puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sesudah itu apa lagi? Haji. Ada haji wajib, ada haji sunnah. Ada umrah wajib, ada umrah sunnah. Apa artinya umrah wajib? Yaitu orang yang belum pernah umrah wajib umrah. Sesudah dia umrah, maka keduanya sudah sunnah. Saya belum mampu saya mau langsung kerjakan haji. Ketika dia kerjakan haji yang pertama, maka haji itulah haji yang wajib. Adapun haji kedua sudah haji sunnah. Setiap yang wajib pasti ada sunnah menyertai. Demikian kemurahan Allah kepada hamba-Nya. Barangkali demikian. Ada pertanyaan terakhir? Saya jawab singkat saja. Ya. Di zaman sekarang masalah nikah bersama di masyarakat itu ada usaha-usaha catering yang menawarkan nikah. Usaha-usaha catering. Ya. Di situ kan pakai ukuran satu ekor kambing jadi sekian porsi. Jadi yang menurut hemat saya, kadang masyarakat itu berpikir saya mau punya orang yang datang nikah sekian porsi. Kita lakukan kambing itu satu ekor, dua ekor. Kami tanyakan bagaimana bisa. Cukup baik. Sekarang kan lagi berkembang ini akikah apa namanya, finance ya, semacam itu ya. Sebenarnya begini, kemarin saya pernah diundang ke Makassar untuk melaksanakan akikah ini. Nah, pada waktu itu ada brosur, ada paket-paket ya, paket 2,5 juta, 3,5 juta dengan menu sate sekian tusuk, ya, gulai kambing sekian untuk yang kita akikah. Nah, bagaimana seperti itu terlaksana? Di situ dikatakan bahwa sesuai dengan tuntunan syariah. Itu benar, itu benar. Selama tidak keluar dari tuntunan syariah, maka dia adalah tuntunan syariat. Tapi syariat juga ada afdalnya, ada juga yang sesudah itu. Contoh, sholat yang lebih afdal tepat waktu apa sesudahnya? Tepat waktu. Orang mau cari yang afdalnya apa sesudahnya? Afdalnya. Nah, kalau mau cari afdalnya, ikuti sesuai syariat yang mengutamakan afdalnya. Jadi, kalau anak laki-laki ya, kita ambil porsi. Oke. Saya minta disembelih kambing perempuan. Nah, kambing perempuan. Untuk apa? Untuk tadi itu yang 100 tusuk sate, yang gulai sekian porsi. Karena itu untuk saya undang makan orang ya. Tetapi untuk anak ini sendiri tidak, harus kita yang sembelihkan atau kita serahkan ke mereka, tulis doanya, kemudian tolong dibacakan ini. Nah, baru jangan dipotong-potong kecuali dari puas. Itu urusan saya nanti. Mereka cuma bertugas memuliti dan memotong. Kalau tidak ada kelebihan.
Ya kan? Biasanya orang-orang perkotaan suka ambil yang praktis-praktis, gitu ya. Jadi kita harus ikuti sesuai dengan apa. Tapi kalau dikerjakan begitu juga sah, bukan tidak sah, sah. Hanya kalau sebagai orang tua kita mengambil aturannya. Kenapa? Ini anak kita, bukan anak orang. Kita mau yang terbaik. Kemudian yang terakhir atau yang saya lupa tadi, tahallul. Jadi hari ke-7 di akikah itu rambut si bayi dicukur semua, Pak. Dicukur, kasih licin, kotak, baru rambutnya ditimbang. Dapat berapa gram? Senilai seberat rambut itulah disedekahkan dengan nilai perak. Jadi berapa perak 1 gram hari itu? 1 gram misalnya 90.000 ya. Ya, misalnya 90.000 atau 60.000, 1 gram perak. Nah, berapa gram rambut si anak? Oh, 3 gram. Dikalikan aja dengan harga perak. Tapi jangan dibeliin perak. Cuma dikalikan dengan harga perak. Kemudian uangnya ini disedekahkan kepada fakir miskin. Siapakah yang lebih berhak menerima? Ya, sedekah itu tetangga atau kerabat? Nah, kalau dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, wa atudal qurba wal yatama wal masakin, dan berikanlah sedekahmu itu kepada kaum kerabatmu yang susah. Sesudah kaum kerabat baru fakir miskin. Artinya kalau ada kerabat kita yang miskin, mereka lebih afdal kita berikan lebih dahulu, baru fakir miskin. Tapi kalau tetangga agak beda itu. Kalau tetangga kita di sebelah ini kategori orang miskin dan ada kerabat kita tapi di kampung sebelah, utamakan yang tetangga. Kenapa? Karena tetangga kita adalah saudara kita yang lain rahim, yang paling dekat. Tetangga dulu dia diutamakan. Sampai-sampai Nabi bilang, kalau kau masak, kalau memang tidak bisa tercium baunya ke tetangga, tidak apa-apa, tidak dibagi. Tapi kalau tercium katanya, kata Nabi, sebaiknya kau bagi. Makanya Nabi kalau Siti Fatimah masak, Nabi selalu bilang, Siti Fatimah jangan lupa kasih banyak kuahnya. Kasih banyak kuah. Jadi biar kuahnya banyak, biar kalau tetangga bisa dikasih. Jadi itu yang dilakukan. Barangkali demikian. Cukup? Boy. Terakhir. Bagaimana kalau untuk akikah itu kita uangnya ngutang, boleh enggak? Utang beli kambing baru dibawa akikah. Uang utang. Baik. Yang pertama, dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma." Ya. Apabila kalian terjadi hutang piutang antara satu dengan yang lain, pertama mesti ditulis. Ditulis dulu, catat tanggal berapa pinjamnya dan tanggal berapa kembalinya. Itu mesti. Faktubuhu ila ajalin musamma. Kemudian untuk apa hutang ini? Untuk akikah si anak tadi. Ulama sebagian mengatakan boleh dipakai. Yang penting catatan hutangnya jelas. Nah, sekarang Pak Ustadz begini, zaman sekarang susah cari orang pinjam 100 kembali 100. Karena paling banyak leasing yang main-main sana sini. Kalau leasing tidak ada, rentenir yang masuk. Atau kalau tidak, pegadaian sebagai yang mengatasi masalah tanpa masalah. Begitu. Nah, jadi begini Pak, saya sedikit menyinggung soal itu ya. Kalau kita pinjam, tidak ada akad. Pak Komandan, tolong saya pinjamin saya 1 juta. Insya Allah bulan depan saya ganti. Ya, Insya Allah bulan depan saya ganti. Bulan depan saya sesuai janji. Pak Komandan, ini terima kasih banyak sudah ada uang bisa kembali. Selesai kesana. Yang jadi masalah ketika Pak Komandan nggak mampu Pak. Meleset sedikit, tidak sesuai dengan perkiraan. Nah,
Boleh Pak, saya minta tambah waktunya sedikit. Seminggu depan Pak Komandan bilang, waduh, saya sudah janji mau bayar barang. Kebetulan barangnya masuk hari ini. Saya berharap Anda mau kembalikan uang saya. Nah itu saya mau pakai. Ini kalau lewat ini, waduh, untung saya lewat juga ini. Ada kaitannya dengan usaha ya. Jadi gimana Pak Komandan? Ya, tinggal sampean yang pikirkan. Gini aja Pak Komandan. Biasanya kalau Pak Komandan belinya itu barang itu nanti minggu depan jualnya untungnya berapa? Saya biasanya untungnya 100. Modal 1 juta. Nanti minggu depan itu 100. Ya udah begini Pak Komandan. Saya ambil alih. Minggu depan saya kasih 1.100. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Itu riba. Itu yang dimaksud riba. Perjanjian setelah jatuh itu makanya Allah bilang faktubuhu ila ajalin musamma. Tulis sesuai kesepakatan waktu. Bila terjadi perubahan, maka disitulah antara riba dan jual beli bagaikan benang putih kata Allah. Makanya dalam bank syariah ada sisi murabah. Murabah begini. Pak Komandan, contoh ya. Pak, saya pingin punya TV ukuran 34 inch, harganya 4 juta. Tapi saya tidak punya uang kontan 4 juta. Boleh nggak Pak Komandan bayarin aja dulu ke saya? Nanti kalau uang saya ada, saya bayar dengan harga 4.200.000. Kira-kira begitu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya ada kesepakatan dulu antara Pak Komandan dengan saya. Pak Komandan bilang, oke, saya bayarin, nanti saya jual 4.200.000. Tapi dengan cara angsur. Bisa? Nah itulah yang dikatakan antara riba dengan jual beli, bedanya bagaikan benang putih tipis. Sehingga Nabi bilang, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa umurun bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, itu syubhat. Dan kebanyakan manusia tidak tahu tentang syubhat ini. Karena sulit, jadi mesti sama ahlinya. Sama ahli. Pegadaian. Pegadaian syariah sudah ada kan sekarang? Kalau pegadaian konvensional bagaimana? Kalau pegadaian konvensional begini Pak, Bapak kasih masuk barang emas ditaksir, kasih masuk 10 gram dengan perhitungan harga pasaran 1 gram berapa? Sekarang 926.000 ya, harga emas antam 26.000 ya, taruh 900.000 berarti kalau 10 gram berapa? 9 juta. Tapi pegadaian nggak bayar 9 juta Pak. Pegadaian taksirnya 7 jutaan harga taksiran. Pak dikasihlah pinjaman 7 juta maksimal ke Bapak. Nanti waktu Bapak tebus biasanya berapa? 7 juta lebih sesuai dengan taksiran bunga. Ya. Bunga. Bunga kalau untuk 3 bulan ke depan dihitung dari hari ini, nanti 3 bulan depan jatuh tempo Bapak harus bayar 7.330.000. Berarti selisihnya 330.000. Itu riba. Sekarang bagaimana dengan pegadaian syariah? Pegadaian syariah begini caranya. Bapak titip mas, dia nggak hitung bunga, enggak. Cuman dia minta ongkos jaga, ongkos pelihara, dan asuransi. Gitu. Makanya itu Pak, tipis bedanya. Sama-sama ada kelebihan. Cuman yang satu jelas akadnya, yang satu jelas pula transaksi. Jadi pegadaian bilang begini, Pak, Bapak punya emas ini berapa? 10 gram. Makin banyak nilai yang Bapak titip, makin besar Bapak bayar. Karena jaminannya, pemeliharaannya. Kan pakai gedung, pakai tempat, pakai box, pakai safety box dan sebagainya. Itu dibayar. Jadi pegadaian hanya meminta bayaran safety dan pemeliharaan. Barangkali demikian.
Bisa dipahami? Maka demikian ya. Terima kasih. InsyaAllah bila ada kesempatan lagi kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. طب القلوب ودوائها وعافي الأبدان وشفائها وطول الأبصار وضيائها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء يا كاشف الهم يا فارج الهم يا من عبد يغفر ويرحم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.